Aloha teman-teman, selamat siang. Saya Amin Laiman, ingin sharing suatu konsep yang disebut life forces atau air kehidupan atau tenaga kehidupan atau energi kehidupan, ya, semua yang ada hubungannya dengan kehidupan. Apa yang membuat kita hidup? Saya ingin cover 3 hal ya. Satu, tentunya secara fisik tempat di mana kita berada itu memberikan kita perasaan, tenaga, semangat untuk hidup. Nah, kebetulan saya melakukan ini di ruang terbuka, di suatu taman. Tamannya ini bagus sekali, di tengah kota Los Angeles. Ya, di tengah-tengah kota Los Angeles. Jadi ini ada yang disebut urban park, atau taman di tengah kota. Bukan taman di dalam kota, tapi taman di tengah kota, urban. Di mana kita bisa sembunyi, dalam tanda kutip, kita bisa bersemedi di sini, kita bisa membuat video seperti ini untuk apa? Untuk membicarakan life forces. Jadi di sini karena energinya luar biasa. Sekarang ini musim dingin di sini Januari 2025, tanggal 15. Di mana di tempat bagian lain, ini saya di West Coast ya, bagian barat. Kalau di bagian timur itu sudah turun salju. Amerika ini luas, besar sekali. Jadi di sini kita sangat paham bahwa untuk hidup di 4 musim itu tidak mudah. Kita harus berhadapan dengan life forces, ya, physical life forces within our environment, di sekeliling kita. Ya. Kebetulan di barat ini lebih gampang karena kita tidak ada saljunya. Di gunung nanti ada salju kalau udah waktunya. Cuman di daratan, di tempat ini tidak ada salju. Jadi life forces itu tergantung dari kitanya sendiri bagaimana mengakui, mengalami, ya kan, menikmati. Saya sangat menikmati matahari yang menyerang ke saya sekarang, bukan menyerang sih, menyirami saya sebetulnya. Bukan menyerang, menyirami saya, ya kan. Tapi kalau ini saya lakukan di Indonesia, sesuatu yang impossible karena di Indonesia cuacanya panas, ya kan, dan banyak sekali distraksi lain-lainnya. Dan di sini kebetulan ini kita tidak ada proses humidity, di mana kita merasa kepanasan atau merasa berkeringat, ya kan. Orang-orangnya lebih santai, ya kan, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kita, ya. Jadi memang alam atau yang kita sebut nature ini sangat membantu sekali untuk kita mengekspresikan diri di mana life force itu ada bersama kita. Nah, begitu kita jatuh sakit, maka yang disebut life force itu akan pelan-pelan pudar. Apapun sakit kita, baik itu sakit perut, sakit pusing, sakit ini, terutama sakit hati. Di saat hati kita sakit, semua api jiwa kita yang ada dalam kita, semua life forces kita itu akan menghilang dari kita. Sehingga kita menjadi sedih, kita menjadi susah, kita menjadi tidak gembira, kita menjadi murung, kita suka marah-marah. Kenapa kok bisa menjadi begitu ya? Karena life forces kita hilang. Life forces yang saya dapat dari matahari ini yang saya sudah simpan, itu tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, kadang kan kita bingung, loh kok bisa Anda bilang begitu? Kenyataannya seperti itu ya. Apalagi kita yang hidup di negara tropis seperti Indonesia, kita terlalu sering menggampangkan cuaca yang ada di sekitar kita. Kita hanya takut apa? Banjir, hujan, ya typhoon nggak ada, cuma sekali-sekali aja. Paling benci ya banjir. Karena banjir disebabkan apa? Hujan. Hujan disebabkan apa? Karena sampah biasanya. Biasanya. Ada yang enggak, ada yang iya. Biasanya kalau di kota itu sampah dari suatu daerah yang tidak dikelola dengan baik, dia membuat suatu tumpukan yang mengakibatkan akibat fatal di tempat lain. Ya, seperti di Surabaya contohnya. Nah, di situ kita tahu bahwa life forces yang sudah mati, life forces yang membuat buntu-buntu itu yang mengganggu kita. Ini pun terjadi di Bali. Bali lebih parah lagi kan, sampahnya di mana-mana. Kenapa di tempat yang sangat life force energinya yang mendatang, kita ingin turis datang lebih banyak, jutaan turis yang datang ke Bali, kenapa kita tidak bisa memanage sampah kita sendiri? Aneh kan? Aneh. Aneh sekali. Beda dengan orang Jepang. Jepang selalu manage, dia punya sampah sendiri dimanapun dia berada.
Baik itu nonton bola di tempatnya di Jepang maupun di Jakarta, dia selalu membersihkan sampahnya. Karena dia tahu bahwa life forces kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi apa? Negative forces, bukan life, yang mematikan. Death forces. Death forces. Tapi kan kita nggak sadar sehari-hari bahwa yang disebut life forces itu bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan. Itu sesuatu yang ada di diri kita, sesuatu yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah kita diberi lingkungan yang baik ini, barulah kita pelan-pelan bisa sadar, siapakah aku? Who am I? Siapakah aku? Kenapa saya bisa berdiri di sini? Kenapa saya bisa sharing topik-topik tentang life forces ini? Anda coba pikir. Ya, kalau saya tidak diberi kekuatan oleh tenaga surya ini, tanpa tenaga surya kita tidak ada di dunia ini. Let me repeat, saya ulangi. Tidak ada tenaga surya, kita tidak bisa hidup. Matahari ini luar biasa dahsyatnya. Luar biasa, tapi orang selalu take it for granted. Apalagi di Indonesia, panas, panas. Nggak ada matahari ya kita mati. Ya kan? Jadi, dari situ baru kita bisa menciptakan sesuatu yang berarti untuk kita semua. Anda sebagai seorang entertainer, penghibur, baik itu singer, ya kan, baik itu artis, baik itu pembicara, tugas Anda mempunyai energi apa? Energi entertaining, energi yang menghibur teman-teman atau audience yang hadir di tempat kita. Energi kita tuh menghibur. Makanya penghibur atau entertainer yang sukses itu energinya dia secara natural keluar. Keluarnya dari mana? Macam-macam, dari talentanya, dari latihannya, dari segala macam yang dia keluar itu. Nah, ini yang saya ingin tekankan di topik ini bahwa 3 hal tadi yang saya katakan. Pertama adalah fisik, ya. Kedua, apa yang ada di dalam kita. Ketiga adalah talenta kita sendiri. Ya, ini semua adalah life forces, di mana kalau kita memahami fondasi ini dari fisik dulu, baru masuk ke kepala kita, baru masuk ke web. Web ini apa? Jaringan-jaringan kita. Jaringan kita baik itu circle 1, lingkar 1 itu orang yang paling dekat sama kita. Kemudian ada circle 2 dan sebagainya. Ya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana kita bisa mendalami, memahami, mendayagunakan life forces around us supaya kita menjadi orang yang apa? Orang yang happy. Orang yang happy. Orang yang sangat happy dari dalam hati. Jadi kalau hati kita tuh tenang, pasti lingkungan kita akan menjadi tenang. Life forces kita itu akan menjadi happier, lebih happy lagi. Kuncinya di situ. Oke? Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Aloha.